Lo kaku ya kalau dekat kamera. Oh iya berat. Baru pertama kali. Sorry guys, soalnya ini pertama kali. Gua sama dia juga pertama kali. Jadi kalau kurang lucu ya nggak apa-apa ya kan. Halo brosis, kali ini gua akan ada acara yang baru nih. Namanya adalah bercanda, berbincang-bincang bersama Wanda. Lo tau Wanda apa? Nah, nanti gua akan jelaskan tentang Wanda. Tapi di sini gua akan mengundang tamu yang biasa ya kurang lebih teman main gua lah ya, yang banyak banget hobi-hobinya dari mulai kopi, makanan, jalan-jalan. Nah, gue sendiri sebenarnya iri sama dia. Kenapa iri? Nah, banyak banget deh kalau dia posting-posting segala macam tuh, wah gokil nih. Ada aja sesuatu yang barunya. Kalau gue tanya dia ngejelasin ke gue tuh detail banget. Nah, sampai akhirnya wah gue harus tahu nih apa sih yang bisa membuat dia membuat konten-konten di foto segala macam hobinya itu menjadi suatu yang bikin orang iri kayak gitu. Oke, gue panggil temen gue namanya Adit Bobo. Terus dong, gila. Lo kaku ya kalau dekat kamera. Oh iya berat. Baru pertama kali. Iya. Gue sih udah sering lihat kamera, cuma baru di shoot aja sekarang. Kalau di belakang sering. Kalau di belakang sering. Oke. Bo, gue mau tanya nih, lo sehat kan? Ya, Sehat. Udah PCR nih? Udah lah. Udah. Ya, kan paling ribet. Ya kalau nggak PCR gue nggak mau ketemu sama lo begini, ya kan? Kalau kenalin dulu dong. Masa langsung gue tanya-tanya nggak enak nih. Kayak katanya amatir banget kalau misalnya langsung tanya-tanya ya kan? Ya nama gue Adit, biasa dipanggil Adit Bobo. Udah gitu aja sih. Dah, gitu doang. Kaku lo ya. Sorry guys, soalnya ini pertama kali. Gua sama dia juga pertama kali. Jadi kalau kurang lucu ya nggak apa-apa ya kan? Ya maklum-maklumin aja. Amatir, ya kan? Bo, coba lo ceritain. Lo kan banyak tuh hobi-hobi lo tuh. Dari jalan-jalan, kopi, segala macem. Nah, itu tuh sukses sih enggak ya? Enggak sih. Enggak ada suksesnya biasa aja ya kan? Cuman banyak ya. Cuman banyak aja ya dikerjain ya kan? Nah, terus kan sekarang kan lo aneh ada nih. Kopi nih kan, buatan lo ini kopi buatannya Bobo nih. Karya hasil tangannya dia sendiri nih. Nah, coba Bo lo ceritain ini nih, kopi. Kenapa sih namanya ini apa nih kopi apa nih? Culture. Culture. Oh, anak Satan bilang culture. Sebelum musim culture namanya udah culture. Udah culture ya. Culture, kalah ceria. Iya. Ya sebenarnya sih kalau culture ini ya karena dari hobi ya kan, gue juga 2015 gue juga pernah sekolah barista. Terus dari situ gue hobi kopi, gue belajar kopi juga dari teman-teman, ada teman juga banyak punya coffee shop, gue belajar dari mereka. Setelah itu gue kepingin, kan udah musim kopi susu lah, ada ratusan jenis lah. Nah tapi gue in search of nyobain kopi susu di sana sini, akhirnya gue mikir masa sih gue nggak bisa bikin yang signature rasa gue sendiri itu, rasa kayak yang gue suka gitu loh. Ya udah akhirnya gue iseng-iseng, gue bikin nih culture ini nih ya. Gitu. Tapi ini pun juga gue nggak ada kedai, jadi cuman made by order gitu aja sih. Oke. Tapi so far nih kalau made by order ini banyak yang order. Lumayan lah teman-teman. Lumayan gak laku ya? Lumayan gak laku. Apalagi pas kemarin lockdown ya kan. Nah, kalau yang paling enak menurut lo kopi lo yang mana nih, Bo? Kalau ini jelas, kalau ya karakter kopi susu gue yang jelas dia lebih strong dibanding yang ada. Ya, ini black coffee juga lebih fruity lah. Jadi gue kopi itu selera ya menurut gue. Jadi gue nggak bisa bilang ini lebih enak dibanding kopi yang mana. Gue yakin semua kopi itu enak dan semua tuh ya. Semuanya enak. Cuman tinggal kita harus bisa nyari ciri aja sih, harus berciri gitu. Oke, kan gue kadang-kadang tuh suka baca nih ya, baca atau kata orang tuh, kalau lo pencinta kopi, katanya jangan suka pakai gula atau yang manis, harus black coffee murni. Nah itu bener gak sih? Relatif sih berat. Jadi kalau itu udah berarti udah kayak musik berarti kan. Kalau misalkan gua anak metal, gua harus dandannya seperti ini, gua anak punk, gua harus seperti ini. Tapi kalau kopi ya menurut gua ya bebas-bebas aja sih, nggak melulu lo harus black coffee. Kalau gua sih nggak ada anti ini itu sih kalau gua pribadi ya. Walaupun memang di dunia perkopian ini banyak istilahnya pendekar lah yang emang sok jago di bidang kopi. Nggak boleh lo, banyak kopi lo, banyak sosokan juga di sini. Tuh, sosokan juga tuh, sosok ngerti kopi. Kemarin beliin gue kopi. Pokoknya intinya kopi semuanya enak lah, karena kita harus menghargai petaninya, roasterinya, prosesornya, semuanya itu yang bikin jadi
ke botol ini ya mereka semua sangat berjasa, jadi ya enak semua lah. Oke, nah sekarang gue mau cobain dong kopinya ya kan. Boleh. Lo cobain yang ini, gue cobain yang ini. Nah, lu pasti sukanya yang itu. Gue suka kopi hitam tuh gara-gara bos Ini gue. gue yang 70 strong coffee. Gue tadi nggak ngopi. Oke. Pas gue kerja sama bos gue. Itu lo namanya apa nih? Namanya kopi culture. Enggak, bawahnya. 60. Ah, Wih, lo 60 bulan berarti lo. Ini kalau lagi kayak gini-gini Anak 6 nih. bulan suka kopi hitam. Apa? Nah, Oh, nggak jelas dia bercandanya. jelas. Nih ya Bo ya, Iya. ini kan lo kan bikin culture nih. Yes. Kan zaman sekarang kan zamannya sosial media. Iya. Nah lo promo nggak sih di sosial media? Akunnya ada nggak? Kalau sosial media ada di Coffee Culture, @coffeeculture. Kopi culture. Oh, Cheers dulu lah. Biarpun kopi cuma cheers dulu. Biar. walaupun amatir kita bilang @coffee culture di sini nih tulisannya nih sini ada. @coffee culture. Sini juga ada cuma kecil. Nggak kelihatan, Nggak kelihatan ya? ya kan? Coba tuh sana tuh. Lo ngambil pendidikan barista nih, Ya. ya kan? Banyak lo yang ambil ya. Lo kuliah dulu apa sih? Ekonomi manajemen perusahaan. Ada yang besar. Tapi kan agak ada hubungannya dikit. Terus barista. Kalau gue kulik-kulik kayaknya lo belajar les Prancis juga kan? Sama sastra Arab kalau nggak salah. Les bahasa Prancis ya. Sastra Arab nggak? Oh ya. Nah itu lo kenapa tuh? Kalau Ambil les bahasa Prancis tuh karena bawaan waktu itu bini lagi hamil terus ngidamnya gue harus bisa bahasa Prancis. Jadi gue harus les bahasa Prancis. Coba lo ngomong dong bahasa Prancis. Ini kopi gua, kopi enak. Coba. Aduh. Bonjour. Kopi hitam. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît itu maksudnya please. Drink, Oke. gitu. Udah gitu aja lah. Oke. Ntar kalau kebanyakan banyak yang ngundang. Oh iya, jadi mahal rating lo Jadi ya. mahal. Paling sini gratisan. Nyewa studio enggak ya? Minjem juga. Nah, terus kalau kopi itu kan identik melek nih, melek terus. Iya. Orang ada yang bilang, lo kalau ngantuk minum kopi. Nah, tapi kalau menurut gue sih enggak ya, Bu ya. Tapi apakah itu karena ada unsur-unsur yang mengandung di kopinya sendiri atau yang gue minum biasa aja atau gue orangnya biasa aja, kafein? Jadi yang gue tahu itu nggak semua efek di orang sama sih berat. Jadi ada yang memang lo minum tiba-tiba lo langsung ke kamar mandi, terus lo kan reaksi dari kafein itu kan nggak langsung, dia 5 atau 6 jam setelah lo minum. Jadi di saat 5 atau 6 jam lo tiba-tiba melek ya berarti kopi itu yang lo minum strong dan cocok di tubuh lo paling kayak gitu sih. Oh, oke. Nah terus nih kebanyakan yang order nih kalau dari Instagramnya itu ada nggak sih? Ada kebanyakan. Jangan bohong. Kebanyakan ada nggak ada aja. Kebanyakan temen deket ya. Kebanyakan temen Ya, base on WA doang, udah nggak bisa base on Instagram. Kayak gitu ya. Iya, Nah kalau lo sendiri nih ya, ngomong kopi, lo suka tes yang mana? Apa kalau tes yang semua? Kalau terakhir lo ngirim gua kopi tuh. Iya. Ya kan? Yang lo bikin kopi culture Yang plus room. Ada roomnya ya. Ada roomnya. Black coffee plus room ya. Ya, kalau gua kan nggak bisa tuh. Temen kalau bilang kan ini berat, lo coba ini kopi hitam plus room. Nah, kalau gua kan, wah gua bilang, gua nggak suka nih kopi hitam plus room. Ya, gue bikin itu kan karena kan memang gue lihat varian-varian di coffee shop yang sekarang jarang yang itu sih. Pakai room. Nah, gue pernah itu gara-gara gue terinspirasi sama kedai kopi di sekitaran Bintaro lah, dia bikin namanya kopi kocok room. Nah, Oke. Nah gue bikin versi yang literannya gitu. Oke. Nah, soalnya kan kalau room sendiri buat gua kayak kue sus. Ya kan gua ngopi bukan makan kue sus. Iya sih. Ya kan seperti itu sih. Sedikit ngopcan lah tuh, ngopi cantik lah ya. Ngopi cantik. Kasih. Tapi kalau kata orang kalau ngopi itu paling enak sambil ngerokok. Tapi gua dicoba begini nggak bisa. Gini, Bu. Nggak bisa ya kan. Untungnya gue nggak ngerokok. Orang gila aja ya kan. Untungnya gue nggak ngerokok kan. Alham bagus. Gua juga nggak ngerokok kalau lagi shoot. Ya kan? Kalau lagi shoot nggak syuting mah ya. Rokok lah, ya kan? Tunggu tuh. Bacain tuh apaan tuh? Gua nggak kelihatan tuh. Teman minum kopi, makanannya apa? Lanjut hobi kuliner. Oh gitu. Oh, Sinduar kuliner tuh. Teman minum kopi apaan lu? Cemilan. Iya, gue juga tahu. Kan ada yang cookies. Oh banyak. Sekarang temen lemper. Sekarang nah, kok temen gue nih, kasih uduk. Teman minum Kasih kopi uduk, sekarang kasih banyak tris, banget. tris, Kan kasih uduk. lagi musim juga tuh kroffel ini itulah. Oh. Itu juga itu teman minum kopi banget lah, yang pas lah. Tapi kalau orang-orang ada kayak orang-orang ada gitu ya. Ini maksudnya teman makanan apa temen nih? Ya kalau temen-temen ya nggak usah ditanya lah, ya kan? Kayak gitu temen makanannya nih kopi nih, misalnya ada yang pakai kue-kue cantik, ya kan, croissant, Cookies, kayak gitu. Nah, kalau menurut lo sendiri paling enak apa tuh? Kalau menurut gue, Kalau lo sendiri kan selera lo. kalau buat gue temen kopi yang paling enak
scones. Scones tuh ya. Iya adalah salah satu jenis Makanan tuh. namanya Nah, scones. ngomong-ngomong makanan nih, lo kan juga punya nih. Ini orang aneh nih, semuanya ada. Lo mau ngomong apa? Mainan punya juga. Toko mainan aja punya dulu nih, namanya Ada. Ground, ya kan di Ada. Pasar Santa ya. Santa, ya. Dulu terkenal, Pasar Santanya, Groundnya enggak. Kayak gitu. Ada Ground. Lo lihat di Instagramnya tuh mungkin lo megang berapa akun? 20 akun kali ya, Bu ya? Ada banyak. Ya, ada banyak tuh kan. Nah, kalau makanan sendiri, kalau makanan satu-satunya yang mungkin yang suksesnya dia nih menurut gua pribadi itu di makanan lo ya kan, namanya kalau nggak salah Jakarta Food. Kata food ya. Nah, karena gue dulu pernah dibantu Jakarta Food untuk memenangkan perlombaan ke Berlin nonton bola. Nah, ngomong gua ntar ya kita ngomong Jakarta Food dulu ya, kayak gitu. Nah, coba Bu, Jakarta Food tuh lo kan sebagai KOL sama buzzer ya? Enggak? Iya. Oke, nah coba lo ceritain dong nih. Sebenarnya awal Jakarta Food itu kan dari Twitter ya, dari tahun 2009 kalau nggak salah. 2009 itu orang masih nggak banyak lah ya. Jadi gue sering pergi dan sering makan sana sini. Kayak gatel aja gitu nggak gue posting. Kalau gue posting di feed sendiri kan kayak ganggu lah, kesannya kayak sombong segala macam. Jadi makanya gue bikin akun sendiri, tujuannya buat ngeposting seluruh makanan yang gue makan, bener-bener cuman apa yang gue makan, literally yang gue makan, gue foto, gue posting, gue cerita di situ. Nah dari situ jadi sering gue posting, ya udah sampai sekarang akhirnya ya ada Instagramnya juga kan. Nah itu kan followers tuh banyak banget tuh Bu. Iya. Ya kan sampai lo kalau nggak salah diundang, kalau terakhir gue lihat nih kalau sekarang nggak tahu mungkin tahun 2 tahun yang lalu gue lihat di hotel Hotel Sangrila kalau nggak salah waktu Iya. itu gue terakhir lihat. Iya. Nah itu kok lo bisa sampai dipanggil gitu, gimana jalan ceritanya tuh? Kebetulan kan gue di Jakarta Food juga ada partner satu lagi tuh si Budi. Jadi dia temennya ada markom di beberapa hotel lah. Jadi setiap Ordal ya, tetap ordal ya. orang dalam. Gua rasa harus memanfaatkan koneksi ya, sepositif mungkin. Jadi ya kita ya sering diundang di hotel, ya sering diundang juga buat review makanan dimanapun. Tapi ya kan ini kan hobi ya, jadi gua nggak melulu gua terima tuh semua undangan. Banyak email masuk segala macem. Gua kadang-kadang suka ngelihat, nih lokasi di mana nih, kalau jauh ya susah juga gitu loh. Ya gue yang bisa yang deket-deket aja lah gitu. Tapi kan lo harusnya sebenarnya sebagai KOL nggak seperti Seharusnya, itu. tapi gue kan bukan yang emang serius di situ. Gue hanya hobi gitu loh. Oke. Gitu loh. Berarti sama tuh kalau bos gue juga punya, namanya RB Eats. Lo pernah juga kan datang ke Gua tempat follow tuh, acara kantor gue juga kan tuh. Dan serunya RB Eats itu kalau nggak salah tuh dia dari kelas A, B, C, ya kan itu ada semua tuh. Nah lo kan seperti itu juga atau gimana? Kalau gue berusaha senatural mungkin sih yang jelas. Gue nggak akan mempercantik feed harus kayak gimana, tone warna. Gue nggak yang kayak gitu. Gue natural aja. Tapi kan kalau lihat yang RB Eats itu kan juga based on handphone aja segala macam, itu cuma based on juara di caption kan segala macam. Kan ada berat misalkan kayak yang akun food blogger yang bener-bener feednya, tonnya, warnanya harus ini Sama, semua ya. gitu. Itu gue bosen sih ngeliatnya. Oke, dari sisi mungkin Estetika. dia dari sisi estetik dapat, mungkin dia juga engagementnya mengharuskan dia seperti itu. Nah, gue nggak kayak gitu. Lo nggak kayak gitu ya? Oke, kalau ngomong makanan sendiri, makanan favorit lo apa? Tricky question, tapi Indonesia. Jangan nasi goreng, karena lo pernah nanya ke gue nasi goreng. Gue nggak bisa jawab satu jenis ya, tapi gue bisa jawab yang gue suka adalah curry. Any kind of curry. Curry itu kan ada 3, Indian, ya Indonesian, sama Japanese gitu loh. Jadi ya udah, lo tanya makanan favorit lo curry. Apapun itu, walaupun banyak gitu. Berarti Indomie kari ayam dong? Apapun itu, curry. gue semua curry gue suka. Oke. Nah, terus kalau followers lo kan udah banyak nih, Iya. nah kan. Terus ada nggak yang food blogger juga yang follow lo gitu loh? Yang kira lo deket sama dia? Kalau Renata mulu, ya kan? Nah, lo kan suka tuh posting Renata mulu tuh. Tapi jangan salah, followersnya dulu awal-awal juga si Najwa Shihab follow, Dian Sastro juga follow. Follow lu? Sampai sekarang masih follow. Dian Sastro? Masih. Follow lu? Masih. Jakarta Food? Ada buktinya. Iya, gue jadi akun lo dong kalau gitu ya. Dian Sastro belum? Masih ada. Dian Sastro gue. Tapi kan dia kan kayaknya udah nggak main Twitter lah. Siapa? Dian Sastro? Iya. Ya kita alihkan ke Instagram. Ke Instagram nanti ke itu gua. Dia masih follow kok, dia Ya kan? masih follow. Terus kalau Jakarta Food sendiri nih, future-nya mau ngapain sih? Kayak
Future-nya yang jelas, gue ini kan suka sesuatu yang baru ya. Maksudnya kayak sekarang jadi gue kenapa diversifikasi akun itu tujuannya di saat gue lagi buka akun Jakarta Food, yang gue follow itu kan semuanya berhubungan sama kafe, resto, makanan. Jadi ya di timeline gue isinya itu aja. Jadi gue setiap ada yang baru udah pasti gue tahu. Oke. Lo mau tiba-tiba kemarin ada yang opening di mana, gue tahu dari situ. Gitu sih, tujuannya itu. Enaknya di situ ya. Yes. Tapi lo kan suka aja, bukan selain itu restoran-restoran. Kalau gue lihat nih, lo kan suka hobi sepedahan tuh. Yeah. Ya kan lo hobi sepedaan, kobam ya. Kobam. Apa kopi? Ya kobam itu kan juga artinya kan coffee, bike and meal. Nah, semuanya berhubungan sama makanan sama kopi. Nah, kalau meals itu kan lo tiba-tiba nih lo makan bubur. Gue nggak tahu nih makan bubur di mana nih orang, ya kan? Tiba-tiba lo posting lagi misalnya ketoprak apa nih? Jadi gini, kalau misalkan gue setiap mau goes itu, gue pasti planning gue rutenya kemana nih. Nah pas gue planning rute kemana, nah gue harus tahu nih apa yang enak nih di daerah situ gitu loh. Jadi gue nggak mungkin goes di tempat yang nggak ada apa-apaan gitu loh. Jadi emang tujuan gue goes itu buat ya lihat pemandangan sama makan. Jadi gue pernah nih traveling 3 tahun berturut-turut sama Bobo. Kebetulan, ya kan, gratisan semuanya. Dan itu yang dicari sama dia makanan dulu. Sampai gue nyerah. Akhirnya udah nyerah, akhirnya cuma makan kerupuk. Ya kan, makan kerupuk di restoran Berlin ya. Itu di Berlin, pinggir Berlin kita makan kerupuk. Wah itu udah kayaknya indah banget. Karena selama ini lidahnya dari lidah bule-bule gitu. Sedangkan gue kan Asnawi, asli Cina Betawi, ya kan. Kayak gitu. Nah, Bu. Satu piring. Apa kan pernah Renata Mulu tuh, ya kan? Apa sih yang buat lo ada, gokil nih orang nih. Padahal kan cara itu biasa aja segala macam. Tapi kayak punya inner beauty nih. Apakah dia food blogger bagus, bagaimana fotonya, bagaimana gue nggak tahu. Jadi Renata Mulu tuh gue tahu yang waktu itu pernah diundang salah satu brand minuman untuk datang ke acara mereka. Dan itu kebetulan bintang tamunya si Renata Mulu. Nah dari saat itu gue udah ngeliat, nih orang, gue tanya dari si MC dong, dia masak bener? Iya bener masak, masaknya bener masak, bener bisa masak gitu loh. Wih, gue udah nebak sih pada saat itu, ini orang gokil, pasti bakal naik lah. Gitu. Dan udah sekarang udah. Tapi dia, kan kalau yang diposting sama lo kan yang Chef Juna apa segala macam nggak lo posting nih, yang posting udah ada mulu. Farah Queen. Nah, menurut lo Farah Queen gimana gitu? Belum pernah sih gue nyobain makanan Farah Queen. Gitu. Tapi secara packagingnya oke nih ya, luar dalam ya. Secara packaging konsep personal brandingnya oke lah. Oke banget. Oke banget. Ya. Oke. Kan lo kan tadi tuh Kobam segala macam. Terakhir lo riding kemarin kalau nggak salah minggu kemarin tuh. Itu ke daerah Cibubur tuh. Daerah Cibubur, yang lo angkat-angkat sepeda, ya kan? Nah, itu pas lo angkat-angkat sepeda itu ngapain aja? Terus sama lo nextnya tuh Kobam acara apaan aja sih? Oh gitu. Jadi yang kemarin tuh gue kebetulan iseng berdua sama teman gue namanya Teguh. Gue udah lama banget nih pingin banget explore daerah Cibubur gitu loh. Jadi udah bosan lah di perkotaan. Gue pingin yang belusukan. Cibubur Pride. Cibubur Pride, Princess Mountain lah. Princess Mountain. Pokoknya daerah situ. Dan gue di situ lumayan tuh bener-bener tahu jalur baru. Kayak ada ya ke warung-warung legend lah, ada warung oncom segala macam itu kan yang emang udah terkenal gitu loh. Ya udah, gue bener-bener riding tanpa peta gitu loh. Jadi ya tiba-tiba kita ke suatu tempat yang emang itu stuck, oh ya udah kita harus ya muter balik atau gimana gitu loh. Oh itu Kobam selanjutnya? Ya selanjutnya jelas ya sekarang itu kan ya makin banyak ya klub komunitas-komunitas sepeda baru. Ya Kobam ya cuman mudah-mudahan bisa bertahan aja sih, bisa bertahan dan bisa collab sama yang lain-lain gitu aja. Tapi kalau bertahan sih, kalau menurut gua udah main sama lo udah berapa lama ya? Lama banget nih, Bo. Nggak ada yang bertahan sih. Karena lo kan, lo bilang manfaat atau musiman juga enggak, ya kan? Kobam ini kan komunitas. Jadi komunitas itu kan bukan cuma satu orang, bukan cuma gua gitu. Jadi kalaupun guanya yang udah berkurang, yang lainnya kan tetap berevolusi. Jadi kan dari Kobam, segala makanan segala macam. Kan gue pernah nih, waktu itu kita di Liverpool tahun 2014-2015 gitu. Kita habis landing, langsung ke Anfield. Itu kita makan tuh. Makan apa tuh? Yang kalau kata teman gue bahasa Serangnya rabek atau semur gitu ya kan. Nah itu menurut lo nyobain nggak waktu itu? Pas di Liverpool itu?
Gue ngerabek enggak, kayak gue fish and chips sih. Fish and chips lo ya, fish and chips ya. Karena lu udah pengen banget tuh ya. Ya karena emang ya Inggris fish and chips. Oke. Udah gitu. Jadi itu keseruannya tuh kalau sama Bobo tuh mau kemana pun juga pasti yang diincar makanannya dulu nih, udah di list makanannya segala macam. Jadi kalau gue sama Bobo mau kemana, gue ikut lo, karena tuh udah list makanannya tuh udah berjejer. Oke, di sini nih enak nih, Piccadilly enak nih, oke gitu ya, Bu ya. Udah listnya udah nggak masuk akal, nggak mungkin kecapai semua lah itu. Nah ini berat, lo ya kan gue bingung nih waktu lo ngubungin gue, gue mau ada gini nih. Nah lo kenapa bikin syuting model ginian sih berat? Karena ya aneh aja gitu loh. Kan udah banyak banget nih yang konsep acara kayak gini gitu. Ya gimana ya, mungkin kalau lihat penampilan gue udah botak. Otot Bu, ya kan udah kayak mungkin bos gua ya kan. Kalau di tim pencari talent, wah ini udah kayak Deddy Kebuzer kali ini. Nah, gua mungkin yang KW-nya bos gua ngeliat, wah Andra nggak cocok kerja lagi di sini. Ya kan, lo bikin aja seperti kayak Deddy Kebuzer. Ya nggak gitu juga lah. Ya kan gua nggak tahu, ya kan gua nggak pernah tahu seperti itu. Nah, terus kan juga tambah lagi podcast kan lagi naik nih, ya kan segala macam. Nah, gua mau bikinnya tuh yang santai-santai aja lah, yang gue bilang sama gue mau bikin acara ini sama tim gue segala macam, gue nggak mau kaku, gue nggak mau apa ya gue gitu. Kalau lo mau yang kaku lo cari yang lain. Nah gue abis itu kan wah gue harus nyari teman gue yang sevisi nih sama gue nih, ya kan, yang suka hobinya sama, mainnya sama, biar namanya perdana amatir, ya kan. Jadi gue harus yang gue merasa confidence dulu, akhirnya gue hubunginnya lo, ya kan. Nah kenapa gue hubungin lo? Pertama kan ngopi, gue dikasih kopi dulu sama gue, nggak pernah beli kopi nih, selalu dikirimin dulu. Makanan gue nggak pernah, kau makanan, ya kan. Terus satu lagi Liverpool. Oh, kalau sepeda gue enggak ya, gue nggak bisa main sepeda, gue nggak suka karena paha gue sakit. Nah terus akhirnya suka Liverpool. Pertama gue ngomong sama Bo, kita ngobrolin Liverpool nih, ya kan. Nah sekarang kita ngomongin bola nih, yang antara gue sama dia tuh ada chemistry-nya. Bo, ngomongin bola, tetangga sebelah kan meng-hire katanya mega bintang katanya. Tapi kalau lihat statistik kan legendnya. Iya kan, kalau lihat statistik kan sebenarnya lebih banyak gol dan lain-lainnya kan siapa, Bu? Messi. Kalau di sana enggak Messi dong. Kalau di Inggrisnya. Oh, di Inggrisnya. Pemain kita kan Liverpool, Muhammad Salah. Gak perlu disebut, udah pada tahu semua. Udah pada tahu kan. Ini gue udah bikin nih buat Muhammad Salah tuh, kaos gue tuh. Benar. Saingannya, ya kan? Saingannya Muhammad Salah. Nah, lo gimana tuh, Bu? Pendapat lo tentang Ronaldo datang ke Liga Inggris lagi nih? Ya kalau buat gue yang nggak terlalu suka MU, ya emang nggak suka sih. Buat gue sih ya mungkin pas lah ya buat dari sisi manajemen mereka ya. Karena kan terbukti tuh begitu si CR tuh masuk, merch tuh penjualannya naik. Inggris juga naik. Apa karena Messi ke PSG jadinya wah ini jangan sampai Liga Prancis naik nih, kalah pamor nih Liga Inggris. Jadi seperti itu. Jadi marketing dong sebenarnya. Kalau menurut gue iya ya. Dan zaman sekarang kita sebagai supporter bola ya nikmatin aja sih ya. Ya. Nah, kita kan hidup nih, gua hidup di zamannya Manchester United lagi jaya. Ya kan, tapi kenapa lo sama gua sendiri pribadi nih memilihnya Liverpool? Jadi gini sih, di sesama fans Liverpool tuh yang gue rasain ya. Yang gue rasain tuh pertama satu, family. Kekeluargaannya tuh sangat tinggi dan filosofi You'll Never Walk Alone-nya tuh bisa ke segala aspek kehidupan sih, nggak cuman di bola doang. Cuman dukung bola. Itu yang gue suka sih. You Will Never Walk Alone tuh ya. Kalau masalah permainan segala macam ya itu semua ya hanya tim gitu loh. Tapi di filosofi Liverpool itu ya buat gue sih dalam lah. Kans Liverpool tahun 2021-2022 ini gimana menurut lo nih? Dari 6 match nih, 6 match kan kita lagi di papan atas nih, di top. Ya udah pasti Big Four lah. Big Four pasti dia. Kalau juara. Nah, kalau kayaknya lo pesimis nih. Kalau gue sih optimis aja, nggak juara ya udah. Gitu. Kalau terlalu optimis nanti kecewa berarti. Oh iya. Mendingan pura-pura nggak percaya tapi sebenarnya juara. Gitu. Kayak gitu ya. Pas juara kita nikmatin aja ya. Kita nikmatin aja. Nah, terus nih Bo, kan kita tuh cita nih trip 3 tahun berturut 2014, 15, 16 kalau nggak salah tuh kita jalan-jalan bareng. Nah,
kesan apa yang selama lo jalan pergi sama gua nih paling berkesan tuh di Liverpool atau waktu itu kita nonton final champion Barcelona lawan Juventus. Justru yang kesan yang paling berkesan yang ya pas kita pertama ketemu lah ya di Liverpool, karena itu kan ya kita menginjakan kaki pertama kali di Liverpool. Tapi pertandingan yang berkesan ya menurut gua pas ya final Piala Champion, walaupun yang kita tonton bukan tim yang kita dukung. Tapi whole package acara dan whole package ya kita dari Berlin terus kita ke Hamburg, ya kita jalan-jalan itu lebih enak karena kan ya gue berdua malu waktu itu kan bener-bener berdua. Oh dan tambah lagi berkesan kita juara. Juara suatu pertandingan brand Indonesia, betul. Brand dunia. Kayak gitu. Kira-kira nih Bu, gue agak bingung sih. Kalau waktu itu kan, kalau gue kan agak pelit kan kalau gue sama matematika. Kalau gue mau ke Liverpool atau mau kemana, uang gue list dulu tuh. Nah lo tuh biasanya kalau ngabisin uang kayak Euro trip, terus kalau ke mungkin buat teman-teman nih yang mau ke Liverpool atau mau nonton ke timnya ke Real Madrid, ke Barca atau ke PSG, kira-kira tuh budget berapa sih yang pas deh buat dibutuhkan? Tapi jangan dari budget lu, kalau budget lu sih sorry nih man. Bisa hilang kantong belanjaan segini. Berarti personal ya? Personal, kira tanpa belanja. Ya asal lah, wah gua udah asal nyentuh Milan udah seneng gitu. Gua asal nyentuh Turin udah seneng gitu. Misalnya sebenarnya gitu. Kalau kita pribadi, kita belum punya anak istri, lo mau Euro trip, ya lo sediain uang sekitar 30 cukup tuh ya? 40 sih berarti kalau gua. 40 sekarang. 40 sama belanja soalnya. Enggak sama belanja. Lo bisa sama nonton plus nonton segala macam, dan lo bisa nggak cuma satu negara gitu. Itu cukup lah. Oke, Bu. Terus kan kalau misalnya nih, ya cuman buat single trip, misalnya mau ke Inter Milan, terus mau ke Barcelona atau kemana? Ajax, ya kan, yang satu single trip gitu. Kira-kira berapa sih budget yang mau dibutuhkan? Kalau itu sih nggak sampai 30 lah. Nggak sampai 30 ya, jadi cukup nabung sampai 30, berarti kalau sebulan nabung 500.000, ya cukup lah ya. Cukup banget. Kayak gitu, cukup yang penting niat ya. Penting niat ya, oke. Bu, balik lagi nih, kan Liverpool sekarang di 6 match ini lagi nomor 1 nih. Kira-kira lo menurut lo gimana sih? Strategi apa nih? Lo udah setuju juga dengan strategi Klopp, apalagi nggak belanja. Liverpool kan nggak pernah belanja nih, nah kan? Apa sih harapan lo nih dengan kondisi sekarang? Plan B-nya kan sekarang udah bagus-bagus nih, ya kan? Seharusnya kalau gue sih tenang ya, kalau gue gitu. Kalau dari lo, Rizky lo? Ya tadinya awalnya kan begitu ya pemain mega bintang itu balik lagi, terus ada 2 mega bintang kan, si Lukaku sama Ronaldo itu kan, Lukaku ke Chelsea, Ronaldo ke MU itu kan, gue ngelihatnya kalau transfernya City sih gue nggak peduli, cuman Grealish doang gitu kan, itu nggak terlalu ngaruh lah. Nah kalau 2 orang itu kan, anjir, Lukaku masuk, Ronaldo masuk, ini pasti kan pressure-nya lebih berat, tapi pas ngelihat match kemarin ya bisa sih. Bisa. Jadi kalau gue juga lihat kemarin, makin tenang. Ya. Ternyata cuma strategi marketing doang. Awalnya sih, aduh gimana nih ya kan? Jangan ngomong kasar. Enggak. Oh iya. Aduh. Gitu. Ya. Sampai. Makanya pas pada gitu kan gue juga lihat 6 match gini. Wah, ini mah ya udahlah ya, cuma strategi marketing supaya jangan kalah sama Liga Prancis, seperti itu sih, kayak gitu. Terus hobi kan banyak nih. Penting nggak sih buat kita nih, bapak-bapak? Kalau bapak ya, bapak-bapak. Kalau gue bapak, kayak gitu. Jadi kan hobi itu kan menurut gue sangat penting, nggak mesti dinilai dari harga ya. Tapi hobi itu menurut gue jadi kita nambah semangat kita sih, jelas. Setuju. Apalagi buat kerja ya. Apalagi semangat. Kan merchandise nggak mungkin murah. Betul. Gimana kalau gue mau beli merchandise? Betul. Tapi kalau nggak punya gaji dan segala macam ya kan, buat semangat itu kan. Apapun itu, ya lo harus berhobi. Kalau nggak hobi, kayaknya hampa ya. Ngapain juga lo hidup. Benar, setuju gue. Nah, terus kan kalau lo hobi lo kan banyak nih. Kira-kira yang dari kopi, makan segala macam, nomor satunya lo apa sih? Lo urutin nih, misalnya ada 4 nih, kopi, makan, Liverpool, sepeda. Nah, coba lo urutin. Nomor 1 lo apa tuh? Nomor 1 gue yang jelas ya makan. Kedua ya kopi. Ketiga sepeda.
Ya kalau bola sih Gaya hidup. Gaya hidup sehari-hari, ya kan? Jadi bola udah dari hati, jadi nggak perlu nomor 4 juga nggak apa-apa. nggak apa-apa ya kan. Oke, jadi kesimpulannya tuh buat lo itu kan yang tadi lo sebutin itu tuh berarti buat dalam kehidupan lo sehari-hari, banget. ya kan? Dalam kayak misal lo harus ngopi, lo harus makan segala macam, terus juga buat refreshment lo lihat nonton bola, Iya. kayak seperti itu kan Bu. Karena kan orang menghandle keadaan itu kan beda-beda, Brat. Jadi Ya, kalau setuju kalau nih. gua Ini seru nih sebenarnya nih. kalau gua makan apapun itu gua jadi relax lah Oke. gitu. Itu kalau gua. Tapi kalau bola misalnya Liverpool kalah kan juga nggak rileks Bu. Kayak contohnya hampir kalah tadi malam ya kan 3-3 gitu. Temporary itu cuman Temporary. minggu depan kan bisa. Oh. Selalu ada minggu depan. bukan tahun depan ya. Bukan, selalu tahun minggu depan, ya. Soalnya kita kan next year FC ya kan kalau kita ya kan Udah next biasa. week FC jadinya ya. Udah biasa. Udah biasa ya, udah biasa. 30 tahun nggak juara-juara ya kan. Kurang apa lagi gitu kan. Oke. Kalau lo dari kesimpulan nih, acara ini tadi gua ngajak ngobrol lu segala macam, menurut lo gimana sih ini? Ini acara perdana nih, Bu. Kalau salah-salah sendiri namanya juga amatir ya kan? Itu. Menurut gua fresh lah. Acara ini fresh dan ya mungkin bisa lebih ditingkatin lagi dengan ngundang narasumber yang lebih berbobot dari gua lah. Oke. Oh, lo berbobot. Lo berbobot, badannya berbobot. Kayak gitu. Dia hobi olahraga juga, men. Olahraga, jalan, sepeda, dulu workout segala macam. Jadi lu jangan lihat postur tubuh. Postur tubuh itu tuh belum tentu lo nggak sehat. Seperti itu. Kan temen gue ini setiap pagi tuh jogging atau jalan. Kalau weekend naik sepeda. Jadi lo jangan lupa mensana incorpore sano. Oke, thank you. Kita dari bercanda. Terima kasih. Bye bye. Sampai jumpa.